Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabat yang berbahagia, terima kasih sudah hadir dalam acara ngaji bareng bersama Gus Baha. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat Mahat Ali, alumni dan simpatisan yang saat ini sedang meramaikan pengajian secara online, masih di channel Mahat Ali. Sebelum saya buka, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada narasumber kita. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas perkenan hadir untuk yang kedua kalinya. Sebenarnya Mahat Ali kemarin ada rencana sowan ke dalam Gus Baha, tetapi karena lockdown akhirnya kami tidak bisa, dan insya Allah kalau sudah keadaan memungkinkan kami akan ke sana biar sah menjadi muridnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sekedar laporan, bukan untuk minta pujian, bahwa di pertemuan pertama tahun lalu kita dikritik karena ternyata ada murid yang hafal Al-Quran tapi gurunya belum ada, dan itu tidak sah. Alhamdulillah belakangan ini sudah ada 3 guru Mahat Ali yang hafal Al-Quran, Gus. Ya. Bisa. Yang pertama mohon disiapkan Ustadz Ahmadi Muhammadiyah ya. Beliau sudah hafal Al-Quran 30 tahun yang lalu, juga guru sini. Dan yang kedua Ustadz Miftahus Surur, kurang lebih 18 atau 20 juz. Terus yang ketiga Ustadz Wandi, kurang lebih 15 sampai 17 juz. Dan yang lain di moderator sendiri di berbagai juz ayat-ayat ahkamnya aja. Dan juga sebagai laporan, Ustadz Herudin sebagai sekretaris Mahat Ali Situbondo sudah membuat ancang-ancang peraturan bahwa musrif atau pembina di Mahat Ali itu sekurang-kurangnya menghafalkan ayat ahkam berikut beberapa juz yang kelak nanti ditingkatkan menjadi harus 30 juz. Tetapi ada yang kurang baik. Setelah itu aturan itu berlaku untuk yang daftar jadi dosen. Kalau yang sudah jadi dosen bagaimana Ustadz Herudin? Ustadz Herudin mengutip Al-Baqarah tentang ayat riba itu, Gus. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salafa. Jadi yang sudah udah itu amruhu ada ilallah. Jadi bersyukurlah saya sudah masuk sebelum ada syarat-syarat itu. Dan yang terakhir, saya sudah kapok juga untuk mengatur kiai. Saya tidak akan ngurus temanya apa, waktunya berapa. Saya persilahkan sesuka-sukanya juga saat ini dalam pengertian yang hakikat. Bukan hanya karena kapok ngatur ya, tetapi juga beliau sudah berjanji tidak akan lebih 45 menit tahun lalu. Jadi ini hanya soal menagih janji saja. Saya persilahkan kepada yang mulia. Teman-teman gitu, kita ketemu lagi. Pakainya pakai apa tuh ini? Di sini kajiannya pakai apa? Fikih usul fikih, komposit. Pakai kitab apa? Kalau M2 Jamul Jawami, kalau M1 Ghayatul Usul, yang mutakalim, yang yang Mokoron, usul fikih.
Jamur jamak ngambilnya gampang, ngambil susah. Ada nggak? Ada jamur jawami Boleh ngambil. satu. Ayah maunya ngambil, yang gampang itu udah ada kok. Jamur jawami. Mundur takut dites. Ya kita gurunya. Siapa nanti yang dites Qurannya? Kamu ya? Kalau fikihnya satu dua hal. Dulu yang merumuskan termasuk juga Kamu asal nama Dahibul Adabah tapi di tasir dirubah satu dua hal. nah ini pindah kan? Enggak usah itu. Nah, ada. Siapa yang disuruh baca? Nah, jadi satu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Semoga semua di sini dimaafkan Allah Taala. Karena ganggu wong top. Top cara pangeran, angger mukmin ya top. Begini ya, jadi saya tahu banyak foto-fotonya Mbah Mun ketika sama Ki As'ad. Bapak saya kandung juga pernah di sini ketika muktamar 84, beberapa keluarga termasuk Ki Ahmad Siddiq karena beliau juga turunan Lasem. Yang jelas kenangan kita dengan Ki As'ad itu banyak, dari bapak, dari guru, kemudian beliau juga ngaji di Sidogiri. Saya juga dapat keluarga Sidogiri, banyaklah hal-hal. Tapi yang saya pastikan memaklumatkan diri sebagai Ma'had Ali itu entah keangkuhan, entah jujur, tidak tahu. Karena Ali itu maknanya kelas tinggi. Kelas tinggi itu bisa kelas tinggi ilmunya atau kelas tinggi ya macam-macam. Tapi saya beri contoh. Ini ya, Wahid kan masih kecil tak panggil Wahid saja. Ini tak beri contoh. Ini kitab Minhajut Thalibin. Ini saya belajar tak takriri sampai seperti ini. Ini bisa dilihat. Hampir di semua kitab saya, kitab-kitab induk, entah itu fikih, entah ihya, entah hikam, itu pasti ada takrirannya. Karena tadi saya sudah komplain sama Pak Khairuddin, keputusan fikih udah ada khilaf itu gak keren kata saya itu. Karena bawaannya fikih itu khilaf. Saya beri contoh ya. Di sini fikihnya kan diajarkan kan Fathul Wahhab ya. Saya sedikit cerita tentang Fathul Wahhab. Dulu indukan kitab fikih itu namanya Al-Um, ya kan? Dikarang katanya, dikarang oleh Imam Syafi'i. Sebenarnya enggak dikarang, diimlakkan. Ini pakai bahasa Ma'had Ali, kelas tahqiq. Ya, kalau bahasa umum kan kitab dikarang Imam Syafi'i itu salah besar. Karena di situ masih ditulis Qala Imamunas Syafi'i. Yang benar itu Amla Alaina Syafi'i, diimlakkan oleh Imam Syafi'i, ditulis oleh beberapa muridnya. Yang paling masyhur kalau kitab itu Imam Muzani. Sebenarnya di situ ada Imam Buaiti, ada Imam Robi, tapi yang paling telaten itu Imam Muzani. Sehingga kitab itu dinisbatkan pada Imam Muzani. Di beberapa itu juga ada yang dengan tanda kutip ditinggalkan oleh Imam Muzani. Disebut Infiradul Muzani Anis Syafi'i. Kemudian setelah jadi Mukhtasarul Muzani, ini saya tanpa menyiapkan materi loh, karena sebetulnya saya sudah minta Gus Azam hanya ngisi di pengajian umum, karena sudah saya kapok ke sini. Kapoknya itu bukan karena mangkel, tapi nggak ada perkembangan. Itu nggak ada perkembangan. Jadi hafal Quran itu keharusan seorang faqih. Baru hafal 4 aja diceritakan. Memang ini ngawur sekali itu sebetulnya. Memang normalnya seorang faqih memang hafal Quran. Enggak boleh hanya berapa? 4. Enggak meyakinkan. Nah, Mukhtasarul Muzani itu ada beberapa hal yang beliau beda dengan Imam Syafi'i. Kemudian disarai namanya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab oleh Imam Haramain. Saya punya kitabnya dan tak pelajari. Oh, ini maklumat. Bukan niat sombong, ini niat cerita fakta. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kemudian Imam Haramain punya murid alim alamah yang saat itu belum suka tasawuf.
namanya Imam Ghazali. Beliau akhirnya menulis Al-Basit, berhubung Mak Hatali sinau Basit gak pati iso mergo kegeden digenti Al-Wasit. Al-Wasit ya ora pati disinaoni digenti apa? Al-Wajiz. Alhamdulillah kayaknya Pak Khairuddin juga gak punya. Punya kitab Wajiz. Wahid punya? Wahid Wajiz? Berapa halaman itu? Kitab Wajiz itu. Berapa halaman? Tebelnya aja kira-kira seberapa tebelnya? Ya tebelnya seberapa? Kalau nggak tahu isinya paling nggak tahu tebelnya. Harganya masih ingat ya? Kalau nggak tahu isinya tahu harganya ya. Cetakannya DKI apa? Iya, ya, ingat dia kalau uang ingat dia. Jadi bawaannya orang nggak bakat soleh itu kalau uang tuh ingat. Terus setelah itu diringkas lagi sekaligus ada kritik tertentu, komplain tertentu disebut al-muharrar. Jadi memang syaratnya fikih itu harus ada yang komplain karena nggak bisa final. Disebut apa? Al-muharrar. Al-muharrar itu ya sudah dinamain al-muharrar yang sudah diteliti oleh Imam Rafi'i. Ada yang komplain lagi ya setengah sarah tapi setengah komplain. Namanya Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin dikomplain lagi di era Syekh Zakaria Al-Ansori. Dari masdar dengan jamak mudzakkar salim diganti manhajut tullab. Ya maknanya sama, minhaj sama manhaj maknanya sama, thalibin jamak mudzakkar salim, tullab jamak taksir. Jadi asli ini yo cara Jawa mau akal-akalan tok, minhajut thalibin dadi manhajut tullab. Kemudian manhajut tullab itu dikarang sangat ringkas. Sehingga yang baca itu tidak paham. Mu'alifnya akhirnya dengar-dengar kalau anak-anak Matahali itu tidak paham. Akhirnya terus manhajut tullab disarai sendiri oleh Syekh Zakaria Al-Ansori. Jadi Fathul Wahab. Loh alhamdulillah ya masih banyak yang enggak paham. Padahal sudah sarah. Artinya sarah kan gampang. Ya tidak paham itu bagus kan kita ngaku tidak paham tawadhu. Daripada ngaku paham enggak paham mendingan ngaku enggak paham kan. Kemungkinannya dua kalau ngaku gak paham. Mungkin tawaduk, mungkin betul adanya. Yang kedua lebih Nah saya cerita sedikit tentang kenapa fikih itu harus ada dan selalu ada khilaf. Karena itu masalah furu'iyah. Apa? Saya beri contoh, ini kitab Minhajut Thalibin. Dan saya punya catatannya banyak. Oh sampai gini, sampai sarah-sarahnya punya. Terus catatannya ya banyak. Saya bangun tidur saja bisa, saking seringnya belajar. Dan saya alhamdulillah tidak punya masalah ingatan. Jadi kadang banyak guru punya masalah apa? Ingatan. Tapi tidak perlu dianggap harus kemana gitu, ke rumah sakit apa, tidak perlu, nggak ingat gitu. Misalnya sampai tak kasih tahu. Siapa paling pintar? Jagomu tak bedaan. Yang namanya sujud misalnya. Sujud itu apa coba? Secara lughat. Wat'ul jabha alal ardi. Sehingga Imam Rafi'i berpikir sujud itu asal ada wat'ul jabha alal ardi ya sah adanya. Dan beliau mengklaim, ini saksinya Pak Khairuddin ini, wasabe as-sujud wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabati musallahu. Ya. Beliau hanya mengatakan wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Wala yajibu. Ini kalau enggak percaya, sama baca. Masih tarakum bisa ya? Coba baca. Wala yajibu coba wat'u yadaihi pakai nada Indonesia jangan nada negara sebelah coba. Wala yajibu wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Jadi menurut Imam Rafi'i ketika sujud itu tidak harus wat'ul yad, tidak ada wat'ul rukbah, tidak ada wat'ul. Nah, karena secara lughat yang namanya sujud itu ya seperti itu, wat'ul jabha. Dan sujud itu sudah dikampanyakan sedemikian rupa bentuk apa ketertundukan tertinggi yaitu dengan wat'ul jabha. Artinya posisi kepala di bawah pantat. Tapi terus Minhajut Thalibin, padahal Imam Rafi'i ketika ngarang itu menyebut fil adhar dalam kitab Al-Muharrar. Terus kultu kata Imam Nawawi al-adhar wujubuhu. Ya masyhur kan karena Imam Nawawi berdasar riwayat umirtu an asjuda ala sa'wati al-zumin al-jabha wal yaden warubbaten wal qadamin. Saya baca lagi ya umirtu an asjuda ala sa'wati al-zumin apa al-jabha
wal yaden warubaten wal qadamen.